Ya, memang perjumpaan antara Ketum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo makin santer dibicarakan. Kalau kemudian Bu Mega ini membantah ada permusuhan antara dirinya dengan Prabowo, namun mengapa hingga saat ini wacana perjumpaan antara Megawati dan Prabowo tak kunjung terjadi? Apakah kemudian faktor kemesraan antara Jokowi dan juga Prabowo menjadi batu sandungan penghalang antara pertemuan mereka? Kita akan bahas tuntas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio bersama dengan kami ada Waketum Jokowi Mania, Bung Andi Aswan. Selamat malam, Bung Andi. Malam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Hadir pula bersama dengan kami ada analis politik Mas Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung. Malam Mbak Maria. Dan juga sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom ada juru bicara PD Perjuangan, ada Aryo Sedo Bagaskoro. Mas Sedo, selamat malam. Terima kasih sudah bersambung bersama kami. Malam Mbak Aya, Mas Agung, Pak Andi, selamat malam semuanya. Malam Mas Eno. Kalau gitu langsung saja nih, betul tidak sih kemudian Jokowi di sini menjadi faktor penghalang perjumpaan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo, Mas Agung? Kalau misalkan pertemuan dilangsungkan sebelum pelantikan Pak Prabowo kemarin, mungkin iya. Karena pada masa itu Pak Jokowi masih presidennya. Tapi ketika sekarang akan digelar, harusnya nggak ada masalah lagi. Kecuali memang relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini memang membuat Ibu Mega harus menunggu kapan momen yang pas, apakah sebelum atau setelah Kongres pertemuan itu akan digelar. Karena kita tahu ada Mas Gibran sebagai wapresnya Pak Prabowo dan ini kan akan berlangsung 1 periode alias 5 tahun. Tidak mungkin kemudian Pak Prabowo ketemu Ibu Mega tanpa menghitung faktor-faktor itu ya, Mas Gibran, Pak Jokowi. Nah, apakah ketika nanti bertemu memang sebatas bertemu atau ada hal-hal lain yang memang harus disepakati. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang harus disepakati, ini yang saya kira yang membuat itu tertunda. Jadi faktornya kalau saya lihat bukan ke Pak Jokowi lagi sebenarnya. Jadi ada faktor non Jokowi yang itu saya kira menjadi satu dalam tanda petik term and condition gitu ya, yang harus dipahami, disepakati oleh kedua belah pihak antara Pak Prabowo langsung dengan Ibu Mega semacam itu. Jadi faktor Pak Jokowinya menjadi minimal sebenarnya, tapi kita nggak tahu di panggung belakang seperti apa orkestrasi yang dilakukan ya Pak Jokowinya, Pak Prabowonya, Ibu Mega sehingga memang pertemuan ini masih tertunda walaupun memang ada arahan pada bulan ini, Mbak Maria, seperti itu. Waduh, langsung di ordal pagi nih infonya nih. Karena kalau kita mengingat begitu ya pernyataan dari senior politisi PDIP begitu ya, ada Pandan Ababan yang menyatakan Jokowi ini jadi penghalang nih perhubungan antara Megawati dan juga Prabowo. Betul demikian gak sih Mas Seno? Ya terima kasih Mbak Aya. Jadi kalau ditanya apakah pertemuan itu akan terjadi atau tidak, per hari ini itu sudah semakin mendekati kebenaran. Artinya kepastian pertemuan itu akan segera berlangsung. Sekarang hanya masalah teknis saja untuk mengatur persoalan waktu, persoalan momentum, timing yang paling tepat antara dua tokoh ini bertemu. Apalagi kalau kita merentang sejarah panjang, itu hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega ini kan sudah sangat lama sekali. Bahkan kalau boleh di-compare, dibandingkan hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega, ini jauh lebih lama dan sebenarnya jauh lebih panjang daripada hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya, atau Bu Mega dengan Pak Jokowi. Jadi hubungannya sudah sangat lama, banyak sejarah di situ, dan kami semua saling hormat menghormati. Bahwa dalam berbagai posisi politik, kontestasi politik, kami berbeda positioning dengan Pak Prabowo di dalam beberapa kali pilpres, tapi itu tidak mengganggu kualitas hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo sama sekali secara pribadi, juga secara kelembagaan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra yang komunikasinya selama ini berjalan dengan sangat baik. Nah, dalam konteks ini tentu saja kita semua tahu, publik tahu bagaimana PDI Perjuangan punya catatan-catatan kritis tentang Pak Jokowi. Bahwa kemudian kami memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada 27 kader partai termasuk Pak Jokowi dan keluarga, itu juga suatu fakta politik yang semuanya sudah tahu. Tetapi apapun itu kami tetap mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Pak Prabowo. Bu Mega punya hubungan yang sangat baik dengan Pak Prabowo. Dan dalam posisi ini kami sampai hari ini mengambil posisi sebagai mitra strategis yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kalau urusan pertemuan saja, saya rasa tinggal masalah menunggu timing. Dan kali ini sebenarnya bukan persoalan ada Pak Jokowi atau tidak ada Pak Jokowi, bukan faktor itu. Tapi murni ini adalah masalah persahabatan panjang antara Bu Mega dan Pak Prabowo yang tidak bisa ada orang ketiga yang mau ganggu-ganggu siapapun namanya. Itu Mbak Maria.
Oke, kalau begitu benar tidak sih sebenarnya nggak ada masalah Jokowi di sini, hubungannya baik-baik aja kok. Ya, kalau kita lihat situasi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, ini seperti kita nonton drama Korea. Jadi publik ini menanti-nanti bagaimana secara ofisial gitu ya, seperti beberapa tahun yang lalu ada datang ke Teguh Umar, rombongan, makan nasi goreng, 2019. muncullah namanya politik nasi goreng itu. Saya rasa benar dikatakan dari Mas Seno, bahwasanya hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu ya sudah cukup lama. Bayangkan pernah menjadi pasangan ya, capres dan cawapres waktu itu misalnya 2008. Kemudian ada perjanjian batu tulis yang mungkin di situ ada dramanya juga di situ, sehingga banyaklah ya persepsi-persepsi ya. Tapi kalau kita mereka ini semua adalah negarawan gitu loh. Yang saya juga heran kenapa dikaitkan dengan Jokowi oleh salah satu dari elit politik dari PDIP. Bahwa ini ada ganjalannya adalah Jokowi loh. Jokowi sudah mengatakan, ya ini saya sangat mendukung sekali. Ini demi persatuan Indonesia. Stabilitas politik. Stabilitas politik gitu loh. Tidak ada lagi yang nantinya ada A, B, C, D. Kontestasi itu sudah selesai. Ya kan? Jadi ayo dong. Kalau saya malah berpikir begini, ya bisa lah diundang itu juga Pak Jokowi, diundang pula juga Pak SBY. Bentuklah suatu namanya Presiden Round Table Club. Wah, kan keren itu. Artinya di situ ya udah nggak ada lagi lah namanya egosentris ini, kita bicara Indonesia ke depan. Bagaimana Indonesia ini bisa menjadi pemimpin di Asia. Beliau kan macan Asia. Tapi kenapa sih nama Pak Jokowi disebut-sebut mulu gitu, Bang? Nah, ini hebatnya nih. Presiden Jokowi gitu. Diam aja sudah disebut-sebut, apalagi kalau dia berbicara gitu loh. Artinya beliau ini sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Dan dinafikan itu. Sudah selesai aja, orang banyak datang, berkunjung, berfoto dan sebagainya. Ada apa itu? Artinya ya beliau itu tidak dinafikan bahwa lebih dari 75% masyarakat Indonesia itu mencintai beliau. Yang kita inginkan ini adalah, ayo nanti kalau Pak Prabowo dan Ibu Mega bertemu, mudah-mudahan semua masalah-masalah yang ada, yang satu kan beliau adalah ketua umum partai politik, pemenang pemilu hat-trick pula kan. Yang satu adalah ketua umum dan juga adalah Presiden Republik Indonesia. Nah, di mana mereka tidak bisa bertemu ini kan mesti ada sesuatu atau tidak, itu kan mereka yang tahu. Jangan-jangan itu obrolan Pak Jokowi di depan layar seperti itu, di belakangnya beda lagi, jangan-jangan nih. Bagaimana bisa gini? Dia udah katakan kita setuju sekali, dia sangat mendukung itu 1000% gitu loh. 1000% didukung kata Mas Seno. Jadi apa kalau kemudian tidak ada masalah, Bu Mega membantah permusuhan tersebut? Lantas mengapa hingga selama ini? Ya kalau kita semua udah mendengar lah bagaimana pidato Ibu Mega pada saat momentum HUT partai kemarin. PDI Perjuangan pasca pilkada ini memang kami punya fokus yang harus dibagi ke banyak konsentrasi. Salah satunya adalah terkait dengan pilkada. Bahwa pasca pilkada masih ada beberapa daerah yang kami fight di Mahkamah Konstitusi. Lalu ada momentum politik penting partai di Kongres yang harus kita persiapkan juga secara maksimal. Konsolidasi internal ke daerah-daerah, kemana-mana. Itu juga adalah acara-acara dan kegiatan yang harus kami persiapkan dengan matang sebelum nanti menghadapi Kongres. Maka dari itu saya rasa energi partai masih banyak terbagi kemana-mana. Bu Mega pun masih memikirkan anak-anaknya di internal. Sehingga untuk bicara kepada pihak eksternal selama ini, toh dengan Pak Prabowo juga selama ini tidak ada halangan berarti melalui berbagai utusan yang sudah pernah menjalin komunikasi dengan pihak Pak Prabowo. Misalnya ada Pak Ahmad Basarah, lalu ada Pak Oli Dondo Kambe, lalu kemudian ada Mas Pramono Anung, termasuk juga Ketua DPR RI kami yang berasal dari salah satu kader terbaik kami, Mbak Puan Maharani, yang senantiasa membangun hubungan lintas lembaga antara DPR dan eksekutif pemerintah. Jadi tentu dalam posisi itu PDI Perjuangan sebagai partai politik yang tidak ada di dalam pemerintah tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai mitra kritis pemerintah. Yang baik didukung penuh, yang kurang baik juga pasti dikritisi, tetapi artinya hubungan komunikasinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan.
belum bertemu antara Bu Mega dan Pak Prabowo saja, bisa banyak sekali kok itu hasil dari komunikasi tersebut yang berjalan dengan baik. Apalagi nanti setelah bertemu. Jadi kita doakan saja semoga bisa segera bertemu, menunggu timing yang paling tepat. Itu Mbak Aya. Oke, masih menunggu timing yang paling tepat. Kalau misalnya kita lihat juga di layar kaca begitu Mas Agung, itu kan sempat viral tuh ya. Ada video yang dimana Mbak Puan sebut Pak Prabowo mau bertemu ibu langsung gitu ya. Kalau dilihat dari segi ekspresi Bu Mega, betul tidak sih selama ini yang menunda-nunda itu adalah Bu Mega? Dijawabnya nanti ya, sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.